Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Aceh Dharma dengan NIM 8122251. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan mesin pengering gabah. Penelitian oleh Hanafi di KK 2018 membahas tentang pengaruh intensitas sinar matahari terhadap hasil pengeringan gabah pada mesin pengering tipe rak statis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar air gabah dengan efisiensi energi pengering meningkat seiring naiknya intensitas cahaya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan energi matahari sebagai sumber daya terbarukan dalam proses pasca panen gabah. Penelitian oleh Prasetyo mengembangkan rancangan prototip mesin pengering gabah berbasis teknologi hybrid, kombinasi tenaga surya dan biomasa sebagai solusi pengering yang efisien dan berkelanjutan. Pertanian merupakan sektor vital dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam penyediaan bahan pangan pokok seperti beras dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani. Penggunaan teknologi dan proses pasca panen sangat dibutuhkan. Salah satu tahapan penting adalah proses perontokan dan pengeringan gabah yang menentukan hasil dan kualitas akhir hasil pertanian. Penelitian oleh Hanafi di KK 2018 mengevaluasi kinerja dua alat utama dalam proses perontokan gabah, mesin tester dan kombin. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi kombin mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan memperluas cakupan kerja harian hingga 3-4 hektar, namun proses pasca harvest tetap memerlukan waktu dan tenaga tambahan. Misalnya, butiran padi yang dihasilkan dari kombin masih perlu diproses kembali dengan mesin tester untuk memisahkan batang dan daun, yang menyebabkan waktu kerja total mencapai 36,404 menit per 100 kg gabah. Penelitian ini menggunakan dua jenis mesin perontok padi sebagai bahan utama, yaitu mesin thresher dan kombin. Mesin thresher adalah alat perontok padi yang bersifat statis, di mana padi yang telah dipanen dibawa ke mesin untuk dirontokkan, sedangkan kombin adalah mesin yang dapat bergerak langsung ke lahan pertanian untuk memanen dan merontok padi secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tenaga kerja manusia dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengemasan hasil panen. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap penggunaan kedua jenis mesin tersebut di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal seminar dan buku-buku referensi yang relevan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Hanafi di KK 2018, maka diperoleh hasil pada tabel berikut. Hasil penelitian oleh Hanafi di KK 2018 menunjukkan bahwa proses perontokan gabah menggunakan kombin, mesin kombin thresher dan thresher memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dinilai tidak efisien dalam memiliki produktivitas rendah. Proses dimulai dengan perontokan menggunakan kombin selama 1,72 menit per 50 kg atau 3,44 menit per 100 kg. Selanjutnya, butiran gabah dikeluarkan dari bak besar oleh seorang tenaga kerja dalam waktu 4 menit per 100 kg. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan butiran padi ke dalam ember menggunakan cangkul yang memerlukan 10 menit per 100 kg, lalu diangkut ke mesin thresher dengan waktu 5 menit.
Proses perontokan kedua menggunakan mesin tracer membutuhkan waktu 16,964 menit per 100 kg. Setelah itu gabah hasil rontokan dikumpul dan dimasukkan ke dalam karung selama 10 menit. Diikuti proses pengisian dan pengikatan karung selama 2 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses mencapai 36,404 menit per 100 kg gabah yang melibatkan 7 tenaga kerja. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Prasetyo DKK 2024, maka diperoleh hasil pada tabel dan grafik sebagai berikut. Hasil penelitian dilakukan oleh Prasetyo DKK 2024 menunjukkan bahwa mesin ini mampu menurunkan kadar air gabah dari 23% menjadi di bawah 14% dalam waktu 6-8 jam tergantung kondisi cuaca dan volume gabah dengan temperatur ruang pengering yang stabil di kisar 40-60 derajat Celcius. Pemanfaatan kolektor surya secara dominan pada cuaca cerah menjadikan alat ini hemat energi dan mendukung keberlanjutan teknologi hybrid. Juga menjamin proses pengeringan tetap berjalan saat cuaca buruk sehingga mutu gabah tetap terjaga dan tidak perlu mengalami penundaan. Inovasi ini menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan di daerah-daerah yang memiliki paparan sinar matahari tinggi, namun terbatas akses listrik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil kedua penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pasca panen gabah di Indonesia masih menghadapi tantangan dari segi efisiensi dan produktivitas, baik pada tahap perontokan maupun pengeringan. Penelitian oleh Hanafi DKK menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi mesin combine dan tracer masih memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak tenaga kerja sehingga kurang efisien dan menghasilkan produktivitas yang rendah. Di sisi lain, inovasi yang ditawarkan oleh Prasetyo DKK melalui pengembangan prototip mesin pengering gabah berbasis teknologi hybrid berhasil menghadirkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam tahap pengeringan dan pemanfaatan energi surya dan listrik, yang memungkinkan pengeringan berlangsung terus-menerus meskipun dalam kondisi cuaca tidak menentu. Sekian dan terima kasih.